selamat siang Sobat Fatmawati. Kembali lagi bersama saya Citra dan di sini ada dokter. Silakan perkenalkan diri, Dok. Oke, terima kasih banyak Mbak Citra. Perkenalkan, saya Dr. Radia Tamardia, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Konsultan rheumatologi itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadi rheumatologi adalah salah satu dari 11 divisi yang ada di Departemen Penyakit Dalam. Jadi dari penyakit dalam ke spesialis penyakit dalam itu ada subspesialis macam-macam nih Mbak Citra. Rheumatologi adalah subspesialis yang menangani penyakit-penyakit di bidang jaringan ikat, penyakit autoimun, seperti contohnya adalah lupus yang mau kita bahas hari ini. Bener banget. Kok dokter tahu sih aku mau nanya-nanya soal lupus? Oh, oke. Jadi untuk masyarakat awam nih, Dok, sebenarnya lupus itu sih apa sih, Dok? Tapi ada juga yang pernah bilang kalau lupus itu penyakit 1000 wajah. Sebenarnya orang-orang sih taunya 1000 wajah itu Down syndrome ya. Tapi kenapa sih ada yang bilang 1000 wajah itu bukan Down syndrome doang, tapi ada lupus? Bisa jelasin nggak sih, Dok? Oke, jadi lupus itu kenapa disebut sebagai penyakit 1000 wajah? Karena gejalanya itu bisa berbeda-beda untuk setiap pasien dan satu pasien itu bisa mengalami berbagai macam gejala yang dimiliki juga oleh penyakit-penyakit lainnya. Misalnya pada pasien lupus itu bisa didapatkan ada keluhan nyeri-nyeri sendi. Nah, nyeri sendi itu kan bukan cuma punyanya lupus doang nih, punya penyakit-penyakit lain juga. Nah, selain nyeri sendi, misalnya pasien lupus juga bisa muncul dengan bercak kemerahan pada wajah. Nah, bercak kemerahan juga tidak khusus punyanya lupus aja. Nah, oleh karena itu kenapa disebut sebagai penyakit 1000 wajah, karena gejalanya itu sangat berbeda-beda dan sangat berbagai macam bentuknya, dan itu bisa berbeda-beda untuk setiap pasien. Seperti itu. Tadi kan dokter nyebutin kalau misalnya gejala awalnya itu ada nyeri sendi, terus ada merah-merah di wajah. Tapi kalau misal orang awam tuh pasti ngiranya kayak nyeri sendi tuh paling asam urat. Terus kalau merah-merah di wajah paling alergi. Sebenarnya ada nggak sih gejala sepelenya lupus yang sebenarnya ini tuh lupus, bukan ngarah ke alergi atau misalnya asam urat gitu, Dok? Oke, baik. Jadi alergi maupun asam urat ataupun mungkin penyakit-penyakit lain yang sering terpikirkan pertama kali oleh kita ketika muncul gejala tersebut, itu biasanya berlangsung hanya sebentar, hanya sementara saja. Itu yang kita sebut sebagai akut. Nah, sedangkan lupus ini adalah salah satu penyakit kronis. Nah, jadi dia itu gejalanya berlangsung lama. Nah, kalau misalnya Sobat Fatmawati ada yang menemukan gejala seperti itu dalam dirinya atau keluarganya atau kenalannya, saudaranya, temannya, dan itu berlangsung dalam waktu yang lama, itu perlu diperiksakan ke dokter, perlu dikonfirmasi ke dokter, karena lupus adalah salah satu penyakit autoimun dan juga penyakit-penyakit autoimun lainnya itu tidak bisa didiagnosis hanya dengan satu pemeriksaan saja. Jadi tidak ada satupun pemeriksaan yang secara eksklusif bisa memastikan bahwa ini dengan diperiksakan ini diagnosisnya udah pasti lupus, gitu, nggak ada. Jadi oleh karena itu harus diperiksakan ke dokter. Kata kuncinya adalah gejala tersebut sudah berlangsung cukup lama dan kita tahu bahwa gejala itu bukan sesuatu yang lazim, gitu. Jadi kalau seperti itu langsung ke dokter. Oke. Terus biasanya lupus itu terjadinya kenapa sih, Dok? Biasanya kan orang-orang kalau yang nggak ngerti, yang nggak paham, biasanya dia googling lupus itu terjadi kenapa. Tapi kenapa kebanyakan kalau kita googling tuh malah yang serem-serem keluarnya, Dok? Iya, betul. Gejala awalnya tuh kan udah disebutin tadi. Nah, terjadinya itu karena apa? Oke, baik. Jadi sampai sekarang penelitian mengenai lupus itu masih berlangsung terus. Tapi sampai sekarang penelitian-penelitian yang telah ada ini menyimpulkan bahwa lupus itu terjadinya bukan karena satu faktor saja. Ini kalau misalkan kita bicara pencetusnya, ada berbagai macam faktor yang berperan sehingga seorang pasien itu bisa mengalami lupus, mulai dari faktor genetik, faktor lingkungan, bisa juga karena infeksi. Nah, ketiga hal-hal faktor-faktor tersebut berbagai macam itu berkontribusi terhadap terjadinya gangguan pengenalan imun di dalam badan kita. Jadi kan tadi sudah sempat kita mention ya Mbak Citra bahwa lupus itu adalah salah satu penyakit autoimun. Nah, yang namanya auto
autoimun itu berarti sistem imun di badan kita itu malah menyerang sel-sel badan kita. Ada banyak nih penyakit autoimun macam-macam di sesungguhnya di dunia ini, tetapi lupus hanya salah satunya. Nah, pada lupus akan terjadi kompleks imun yang menyebabkan organ-organ tertentu itu mengalami gangguan ataupun menimbulkan keluhan. Misalnya, kalau misalnya kompleks imun itu menyerang sendi, dia akan menyebabkan sendinya mengalami nyeri. Kalau misalnya terjadi kompleks imunnya itu menyerang ke ginjal, maka dia bisa menyebabkan gangguan pada ginjalnya. Nah, jadi lupus itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang sampai sekarang itu tidak ada satu faktor yang secara utama menyebabkan lupus, tapi yang tadi seperti saya sebutkan, genetik, lingkungan, infeksi, termasuk juga paparan asap rokok ya. Jadi teman-teman harus hindari asap rokok, itu bisa menyebabkan penyakit autoimun, salah satunya adalah lupus. Oke. Terus untuk pasien-pasien yang sudah terkena lupus nih dok, apakah ada pantangan-pantangan makan atau misalnya apakah penyakit ini menular? Mungkin netizen bertanya-tanya ya dok, apalagi kalau misalnya yang terkena lupus itu masih sekolah. Takutnya dengan judul autoimun, teman-temannya jadi nggak mau mendekat nih dok, jadi kayak menjauh, jadi kayak diasingkan. Nah itu gimana sih caranya memberi semangat sama pasien-pasien yang terkena autoimun ini? Terus pantangan-pantangan makannya apa gitu? Oke, baik. Sampai sekarang kalau dari guidelines-nya yang disusun oleh perhimpunan-perhimpunan di seluruh dunia itu tidak mengharuskan makanan jenis tertentu dihindari atau harus diikuti. Tapi yang memang perlu dihindari oleh pasien lupus itu adalah paparan sinar matahari. Jadi memang kalau pasien lupus yang akan bepergian keluar rumah itu harus menggunakan sunscreen dan harus reapply setiap sekian jam agar tidak terpapar langsung dengan sinar matahari, karena sinar matahari itu yang bisa menyebabkan kambuhnya atau flare-nya dari lupus. Nah, lupus ini nggak menular kok Mbak Citra, jadi dia tidak, misalnya kalau misalkan kita teman kita yang lupus tuh tidak menular dan juga belum tentu menurun. Jadi pasien-pasien lupus itu tetap boleh nikah, tetap boleh hamil, dan tetap boleh punya anak. Nah, seperti itu. Adakah hal-hal lain yang perlu diperhatikan? Sebetulnya adalah pasien-pasien lupus itu tetap harus berkonsultasi dan kontrol dengan dokternya agar semua kondisi lupusnya itu dalam kondisi yang terpantau oleh dokternya. Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana jangan lupa reapply sunscreen, terus dipakai jaketnya ya dok kalau berkeluaran sehingga tidak memicu kemerahan itu ya. Terus juga untuk teman-teman yang punya lupus di luar sana, coba di tag teman-temannya yang siapa tahu sering ngeledekin. Kalau lupus itu tidak menular ya dok ya, sangat aman. Nah terus jadi sebenarnya lupus tuh bisa sembuh nggak sih dok? Gimana pengobatan lupus ini bisa membantu pasiennya tetap hidup normal seperti tidak terjadi apa-apa? Oke, jadi kalau misalkan sembuh kan pasien pasti selalu bertanya adalah bisa sembuh atau tidak. Betul. Nah, sembuh ini kalau yang kita sebut dalam pasien-pasien autoimun itu bukan sembuh tapi remisi. Jadi remisi adalah kondisi di mana gejalanya seminimal mungkin, syukur-syukur tuh sampai tidak ada gejala, dengan pengobatan yang seminimal mungkin. Syukur-syukur pada beberapa kondisi penyakit autoimun tertentu itu bisa saja tanpa pengobatan. Nah, kalaupun misalnya pasiennya itu sudah masih dalam pengobatan itu dosisnya biasanya sudah sangat minimal sekali. Untuk kriteria remisi itu juga sudah ditetapkan di seluruh dunia, digunakan kriteria yang sama untuk kriteria remisi ini. Jadi kalau pertanyaannya adalah remisi sembuh dalam artian yang sesuai dengan definisi remisi, nggak ada keluhan, nggak ada gejala, dan juga pasiennya bisa beraktivitas sehari-hari seperti normal, itu bukan cuman bisa, justru kita pengennya memang seperti itu. Betul. Jadi kita inginnya pasien itu ya harus mencapai remisi gitu. Kalau pertanyaannya sembuh seperti yang hilang penyakitnya nih, misalnya pasien tadinya COVID, swabnya positif, terus diobatin sembuh, terus COVID-nya sekarang sudah nggak ada lagi, swabnya sudah negatif, itu dikatakan sembuh. Nah, lupus memang tidak bisa seperti itu. Artinya pasiennya tetap ada lupusnya, tapi remisi. Oke, baik. Terus orang-orang kan banyak yang bilang autoimun
autoimun itu obatnya mahal-mahal, bener nggak sih dok? Obatnya tuh terbilang mahal dan harus diminum berkali-kali bahkan seumur hidup. Baik, kalau pertanyaannya seumur hidup dan berkali-kali, sebetulnya ada benarnya juga sih Mbak. Jadi memang kalau penyakit autoimun itu kita kan seperti yang tadi mau menjaga supaya aktivitas penyakitnya itu tetap terkontrol dengan baik. Jadi memang biasanya pengobatannya jangka panjang. Apakah perlu seumur hidup atau tidak, itu nanti akan berbeda-beda setiap kondisi pasiennya dengan setiap penyakitnya, dan nanti dokter akan mempertimbangkan berbagai aspek ketika memberikan terapi kepada pasien. Apakah mahal? Tidak bisa dipungkiri bahwa obatnya ini memang terhitungnya mahal, karena maksudnya mahal dalam artian dia tidak dalam bentuk generik. Tapi kabar baiknya di Fatmawati ini pasien-pasien autoimun itu tetap bisa berobat, baik menggunakan pembiayaan BPJS ataupun tunai ataupun asuransi, karena obat-obatan untuk pasien-pasien autoimun tersedia di Fatmawati. Ya sih dok. Tuh. Oke, sekarang pesan dari dokter untuk pasien lupus dan keluarga agar tetap optimis dalam menjalani pengobatan apa nih dok? Oke, jadi yang pertama mungkin bahwa lupus ataupun penyakit autoimun lainnya ya, terutama pada hari ini kita karena fokus utamanya adalah lupus, bagi teman-teman yang telah terdiagnosis lupus jangan berkecil hati, karena lupus bukanlah akhir dari segalanya. Pasien yang memiliki kondisi lupus tetap bisa hidup normal, beraktivitas seperti pasien-pasien lainnya, meskipun memang akan ada penyesuaian, tapi tetap itu tidak menjadi alasan untuk putus asa. Lalu yang kedua, kontrol tetap teratur sama dokter yang merawatnya. Jadi kalau misalkan ada segala sesuatunya, penting untuk mendiskusikannya dengan dokter yang merawat teman-teman semua. Dan yang ketiga, penting sekali untuk memiliki dukungan dari orang-orang terdekat, baik dari keluarga inti ataupun dari sahabat-sahabat ataupun komunitas-komunitas autoimun. Jadi kalau misalkan memang teman-teman membutuhkan dukungan dari komunitas, di Indonesia ini sudah banyak sekali komunitas-komunitas autoimun yang bisa teman-teman ikuti, seperti itu. Oke, sekian perbincangan kita dengan hari ini dengan Dokter Ediatan. Terima kasih banyak dok. Sama Cita. Terus untuk penyintas-penyintas lupus di luar sana, jangan patah semangat, ingat gimana cara pencegahannya, pengobatannya. Terus juga tadi udah disemangatin dengan World Lupus Day dari dokter. Apa tadi temanya dok? Make lupus visible. Visible.